sebetulnya kalau kita lihat ya, ini adalah peluang sih, peluang yang bagus banget buat industri perfilman kita. Kita kan tahu ya kita ini kan bangsa yang lumayan inferior dan film-film kita juga sebenarnya nggak dikenal amat di luar. Ketertarikan orang untuk nonton juga nggak gede-gede amat. Nah sekarang kita punya teknologi memungkinkan kita untuk melakukan itu gitu. Platform streaming sebetulnya sih nggak cuma Netflix saja. Saya juga selalu heran aja kenapa cuma Netflix. Ya mungkin katanya Netflix nggak bayar pajak. Tapi kan tahun 2016 tadi katanya pelanggan Netflix 200.000 ya. Hari itu juga udah ada iFlix dan kalau nggak salah udah ada Hook yang semuanya juga bermain di tempat yang sama. Saya sebagai pelaku pekerjanya gitu, sekarang ini ketika misalnya nih bioskop nggak buka, saya nggak tahu bioskop ketika buka pun mungkin 1-2 tahun kita akan nonton dengan kapasitas separuh. Saya nggak yakin ada produser yang mau ngelontorin uang sebanyak biasanya, investor mau ngelontorin uang sedikit lebih banyak daripada biasanya karena mereka kan berhitung pendapatan mereka masuk. Dan kemudian kita semua gitu dan investor juga di investment di representasi kita pasti selalu sekarang ada platform OTT karena itu kan salah satu revenue kita kan, karena TV kan makin lama makin kecil menerima film Indonesia, nggak kayak dulu lagi. Kalau kita ngomongin Netflix kita selalu bilang mereka mungkin pemain yang paling gede. Tapi kalau saya sebagai pekerja di situ, suatu hari tanpa perlu saya mendistribusikan film saya ke Amerika, saya lagi ada di LA, duduk di sebuah lobi hotel, orang di sebelah saya, yang jelas lokasinya bule, lagi nonton film saya, kan perasaannya seneng gitu. Orang Indonesia selalu ngomongin bagaimana caranya how to go international gitu kan. Gimana caranya kita pergi terus kita tinggal film AI, festival tayang di kalau festivalnya mungkin cuma festival kecil di Uzbekistan gitu misalnya. Netflix kalau buat saya memberi peluang film-film Indonesia ditonton di regional yang lebih gede lagi. Kalau For Sale 1 itu di sekitar 40 negara. Pokoknya dia tayang di hampir semua negara berbahasa Inggris. Yang kedua, For Sale 2 film saya itu tayang di 100 lebih negara. Di Afrika aja ada. Tiba-tiba ada orang dari Afrika, dari Kenya mention saya di Twitter, "Hi, I'm a new fan from Kenya." Tiba-tiba ada orang dari dari Belgia gitu. Tiba-tiba ada saudara yang sekarang nonton film saya. Itu kan saya kita bikin gitu bisa dinikmati sebegitu luas gitu. Saya paham sih kalau misalnya situasinya adalah persaingannya tidak sehat karena Netflix terlihat lebih besar. Karena kan dari tadi kita nggak ngomongin iFlix, kita nggak ngomongin Hook yang baru aja bangkrut. Hook itu ada di sini, investment kalau nggak salah Singtel. Ada Hook, ada iFlix, ada Catchplay, ada Genflix, dan GoPlay bahkan misalnya. Tapi GoPlay itu punya lokal. Nah, kalau situasi kalau saya lihat sebenarnya hampir sama dengan yang selalu dikeluhkan sama para pemilik film. Para pemilik film pada dasarnya juga bersaing secara tidak seimbang sebenarnya dengan film Hollywood. Kita semua tahu lah kalau jaringan bioskop terbesar di Indonesia ini itu adalah distributor film-film 21. Artinya itu tokonya 21. Makanya kan nggak heran dong kalau misalnya suatu hari ada 7 layar, 6 layar film Iron Man atau Avengers atau Dunkirk misalnya di tengah-tengah cuma ada satu film Indonesia. Karena emang toko mereka. Nah, kalau kita tadi ngomongin aturan proteksi terhadap film Indonesia aja nggak ada sebetulnya. Jadi saya sebenarnya agak merasa, ya di satu sisi saya merasa senang aja sih, ternyata pelaku bisnis di industri yang agak-agak sejenis itu di TV juga mengalami ketakutan yang sama nih sama Netflix. Kalau misalnya, ya kan, jadi kita jadwal jam tayang di Korea gitu misalnya. Kenapa film Korea bisa begitu besarnya? Karena bioskop pemerintah memberi aturan ke bioskop minimal film tayang 21 hari. Malaysia memberi aturan minimal film tayang 14 hari, film lokal.
Jadi nggak peduli film itu nggak ditonton orang atau segala macam, karena kan kekuatan promosi setiap produk beda-beda kan, setiap film beda-beda kekuatan promosinya. Kita nggak bisa samain kekuatan promosinya Dilan yang mampu menutup Bandung, kabupaten dan kota Madiahaya. Nah, kalau kita ngomongin kultur budaya, sekarang orang Indonesia udah ngomong bahasa Inggris dengan cara Amerika kok. Nggak ada ngomong bahasa Inggris cara Inggris. Kenapa? Karena kita nontonnya film Hollywood kan. Kan kita nggak nonton lagi tuh yang namanya film-film Perancis, Italia, nggak banyak. Karena film Hollywood ada di sini. Dan film Indonesia nggak punya tempat yang cukup banyak di layar bioskopnya. Jadi proteksi terhadap perfilman Indonesia pun nggak ada sebenarnya. OTT itu memberi peluang sebenarnya untuk membuat sesuatu yang lebih gede lagi. Tapi kalau misalnya kita langganan Netflix itu ada proteksi supaya anak tidak nonton misalnya. Harus dikasih password. Jadi kalau misalnya itu dia bagi akunnya untuk usia tertentu. Anak umur segini kalau mau nonton orang tuanya bisa ngasih proteksi password. Dan harusnya menurut saya itu cukup sekali. Dan Netflix jelas-jelas ngasih di tayangan kategori umur. Sama seperti film-film masuk bioskop. Tapi kan film yang masuk bioskop mau masuk tahun ke atas, 17 tahun ke atas, 18 tahun ke atas, bioskop siapa aja. Kalau misalnya Netflix kan ada apa? Mau disomasi apa ya sama MNC RCTI ya, judicial review tidak punya nilai-nilai budaya ya kan, lawakan-lawakan gak lucu di Dahsyat sama sinetron-sinetron itu juga nggak budaya Indonesia banget kali. Jadi sebetulnya saya sih ngeliat kita lagi ngomongin bisnis aja, sesimpel itu. Jadi kalau misalnya si Netflix mau dikasih pajak, saya rasa sah-sah aja mereka sebagai pemilik produk. Saya nggak yakin mereka mau disensor. Semua filmmaker Indonesia nggak mau disensor juga kok sebetulnya. Kita ini tinggal di Indonesia dan berjualan di Indonesia, mau nggak mau kita ikut aturannya. Nah Netflix kalau dibilang mereka berjualan di sini dan harus ditarikin pajak, ya saya rasa itu bisa dilakukan sekali.